Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa Petrus, maksud saya, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan selamat pagi bagi kita semua. Semoga di tahun 2026 minggu kedua ini kita tetap punya semangat yang berapi-api, tetap punya semangat dan kekuatan di dalam Dia. Dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami orang-orang yang hidup beriman di hadapan Tuhan selama hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kukatakan pula sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada pikiran dunia, perkara dunia. Karena kawan kita adalah di dalam surga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup orang beriman. Di tengah-tengah situasi keadaan, orang mulai mengeluh dengan situasi, dan kita juga melihat bagaimana dampak ke dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman, kita tidak pernah lolos dari segala masalah dalam dunia ini. Kasih contoh bagaimana Ayub menghadapi segala peristiwa-peristiwa kehidupan, dari mulai diberkati Tuhan sampai diambil dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebuah tanda bahwa orang beriman tidak kebal terhadap persoalan-persoalan dunia ini. Dan juga kita lihat Yusuf, bagaimana dia harus mengalami untuk mencapai puncak kehidupan. Dia harus mengalami banyak kesusahan. Dia dibenci oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, diangkat lagi, dijual kepada orang Midian. Orang Midian jual kepada Potifar. Potifar istrinya bergairah kepada dia dan memfitnah, memasukkan dia ke dalam penjara. Dan di penjara dia mengubah kehidupan juru minuman raja dan kemudian tukang bakar rotinya raja. Jadi yang satu kembali kepada kedudukannya juru minuman, dan yang satu kembali ditinggikan di tiang sulak. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana dia menerjemahkan mimpi dari Raja Firaun, dan kemudian Tuhan mengangkat dia dengan menerjemahkan itu. Jadi kita sebagai orang beriman tidak luput untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi apapun kata dunia ini, sebagai orang beriman kita harus hidup menjadi teladan. Sebagaimana Paulus katakan, hidup menjadi teladan memang tidaklah mudah. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak semakin baik, orang lebih menyukai kejahatan, orang lebih menyukai hal-hal yang dianggap menyenangkan hatinya. Orang tidak lagi punya prinsip-prinsip kehidupan. Prinsip-prinsip kehidupan, cien. Walau sudah salah, cien. Korup di mana-mana. Kalau di tahun 2000, tahun di mana saya mulai kecil dan remaja, itu walaupun
Ada masa-masa yang tidak menyenangkan itu. Tetapi tidak sebrutal yang kelihatan sekarang ini. Oleh karena kemajuan internet, kemajuan teknologi dan lain sebagainya, dan orang-orang orang-orang seperti saya yang bisa tertawa terhadap ketidakmampuannya mengikuti perkembangan zaman. Tapi apapun itu, saya mau katakan kepada kita, hidupmu tanpa iman kepada Kristus tidak ada apa-apanya. Mungkin kau mendapatkan segala-galanya, tapi kalau engkau terlepas dari iman kepada Kristus, engkau akan mendapat mara bahaya. Bukan hanya masa kini, tapi masa yang akan datang juga. Ingat, nikmati kehidupanmu sekarang sebelum bencana datang kepadamu. Tapi kalau saran saya sebagai hamba Tuhan, datanglah kepada Dia supaya engkau menikmati hidup ini jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, karena engkau bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan pengertian kepadamu untuk engkau bisa hidup berarti di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan hidup dalam kuasa Tuhan. Wow. Jadi kalau kita lihat bagaimana jemaat di Filipi yang bertuhankan perut mereka, yang menjadi seteru salib Kristus, yang menjadi musuh Allah, karena mereka tidak hidup dalam kuasa Allah. Mereka hidup dalam kesombongan mereka hidup dalam kekuatan mereka mengandalkan diri mereka lebih percaya kepada bangsawan daripada kepada Tuhan. Dan sebagai orang beriman, kita tidak boleh mengikuti mereka. Kita tidak boleh mempertuhankan mereka, menghalalkan semua cara hanya demi mendapatkan sesuatu yang baik. Dan jangan lakukan itu. Musa memilih, lebih baik aku menderita dengan umat Tuhan daripada memilih yang terbaik dari Mesir. Bayangkan itu. Kenapa? Musa hidup dalam kuasa Tuhan. Dan kita di hari zaman ini, kalau kita hidup tidak dengan kuasa Tuhan, kita akan terlempar. Iman kita akan bobrok. Kita akan mengikuti dunia ini. Keluar dari dunia ini. Bukan maksud keluar dari dunia ini Anda harus pulang ke rumah Bapak. Maksud saya keluar, kita tidak tinggal dalam dunia ini. Walaupun kita masih ada dalam dunia ini, tapi kita tinggal dalam kuasa Allah, sehingga dunia tidak menguasai kita, si jahat tidak menguasai kita, pikiran jahat tidak menguasai kita, hawa nafsu tidak menguasai kita, tapi kita hidup dalam kuasa Tuhan yang besar itu. Dan Tuhan sudah menganugerahkan itu bagi kita. Mengapa kita buang anugerah yang begitu besar? Mengapa kita harus hidup sama seperti dunia ini hidup? Mengapa kita harus hidup dengan segala keberadaan kita menantang Tuhan? Tidak perlu. Di muka bumi ini engkau dapat menikmati segala kebaikan Tuhan, surga kecil yang Tuhan berikan kepadamu karena engkau hidup dalam kuasa Tuhan. Jadi hiduplah dalam kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah hidup orang beriman itu tidak selalu jalan di atas di jalan tol kehidupan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan juga membiarkan kita selalu berada di dalam onak dan duri. Ada masanya kita berada dalam onak dan duri, ada masanya kita dalam masalah. Tetapi masalah itu bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi masalah itu justru membuat kita naik ke level selanjutnya. Karena kita orang-orang beriman. Dan akan terus diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk bisa menjadi sama seperti Dia. Itu gunanya kuasa itu. Kuasa itu bukan hanya untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, tapi karakter kita, sifat kita harus menjadi serupa dengan Dia. Dan kuasa itu diberikan kepadamu, dan itu tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Itu sebabnya engkau tumpang tangan bagi orang sakit sembuh. Mengusir setan-setan dalam nama Yesus, seorang setan itu keluar dan melenyapkan segala penyakit, karena itu firman Allah. Saya tidak tahu apakah kita menikmati kuasa itu, tapi saya menikmati kuasa itu. Saya hidup dalam kuasa itu, dan saya hidup dalam pengertian yang benar dengan kuasa itu. Sehingga saya mau katakan kepada kita, sekecil apapun bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk sifat-sifat yang buruk, kita harus buang.
Kalau engkau sedang bergaul dengan orang-orang yang kelihatan rohani, tetapi kemudian sifatnya terlihat, masih mau kompromi dengan dunia ini, masih mau melakukan jalan-jalan dunia, sekalipun rasanya katanya nikmat. Memang sewaktu saya dalam hidup bersama dengan dunia ini, rasanya nikmat, tetapi saya mau katakan hanya ada kegelisahan pada ujungnya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, hidup dalam kuasa Tuhan. Dan ketiga, hidup dalam pengharapan. Karena pengharapan akan kehidupan yang masa kini maupun masa yang akan datang, hidup di sorga itu. Kita tidak memang sedang belum masuk ke dalam sorga, harapan kita tetap harus ada di situ. Dan kita harus punya harapan tentang masa kini, di mana kita bisa menikmati segala kuasa Tuhan itu, menikmati kasih karunia Tuhan itu, menikmati segala pemeliharaan Tuhan itu, dan menikmati jaminan daripada firman Allah itu. Karena apa? Kita punya harapan, kita punya firman, dan kita punya Yesus dalam kehidupan ini. Sebagai orang beriman, jangan lepaskan imanmu kepada Yesus Kristus. Sekalipun banyak masalah, ingat, engkau akan keluar sebagai pemenang kalau engkau terus beriman kepada Dia. Dan tidak peduli keadaanmu dalam keadaan apapun, iman selalu mengalahkan yang ada, dan imanmu akan selalu menang kalau engkau bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan engkau akan lihat kuasanya. Orang beriman tidak akan pernah dikalahkan oleh dunia ini, tapi akan selalu mengalami kemenangan. Karena apa? Dia bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan di tahun 2026 ini mari kita tetap bersama berseru kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kita terus bisa melihat kebaikan Tuhan sebagai orang-orang beriman yang menikmati kasih karunia yang indah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Biar kami hidup sebagai orang beriman yang mengandalkan Engkau dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh dan kuasanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami masalah bencana dan lain sebagainya, kiranya Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan datang kepada mereka. Ulurkan tanganmu yang penuh belas kasihan itu kepada mereka. Karena kami tahu Allah bagi mereka adalah Allah penolong yang siap akan menyatakan segala kekuatanmu kepada mereka. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya tetap menghimbau kepada kita, kalau kita mau berdonasi, berdonasilah dalam kasih Tuhan. Dan ini juga membawa kita kepada kesaksian hidup yang diberkati oleh Tuhan sebagai orang-orang beriman. Ada nomor-nomor di bawah ini, dan kalau Anda telah berdonasi, mohon disampaikan melalui via WhatsApp di nomor telepon yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kami akan sampaikan walaupun sampai hari ini belum ada, tapi saya tetap punya keyakinan bahwa akan ada orang-orang yang akan menyatakan kasihnya sebagai orang-orang beriman untuk saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli berduka. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Mantap, mantap,